Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, kita bertemu lagi bersama Ustadz Hikam di pelajaran tematik 3E tentang cuaca. Jangan lupa untuk 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Oke, kita pilih karakter untuk penjelasan tematik kali ini. 1, 2, 3. Oke, masih bersama Ustadz Hikam di pelajaran tematik kali ini membahas tentang cuaca di buku 3E. Yang pertama keadaan cuaca, yang kedua perubahan cuaca, yang ketiga pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, yang keempat cuaca, musim, dan iklim. Oke, cuaca itu apa, Ustadz? Nah, Ustadz jelaskan. Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Ini dikarenakan banyak faktor, anak-anak. Yang pertama mungkin suhu udara, kemudian awan yang bergerak, kemudian penguapan pada suatu tempat, kelembapan pada suatu tempat, dan kecepatan angin yang setiap hari berganti-ganti tidak menentu. Sehingga kita berusaha untuk mengetahui dan mempelajari apa itu cuaca. Ya. Mungkin kalian pernah mengetahui dan melihat suatu acara perakiraan cuaca di televisi. Apa saja cuaca itu? Nah, yang pertama ada cuaca cerah atau cemerlang, di mana matahari yang bersinar cerah menyinari bumi ini sehingga udara yang terasa sangat segar tetapi panas sehingga tubuh kita menjadi gerah, kepanasan. Yang kedua cuaca panas. Nah, ini setingkat di atas dari cuaca cerah, yaitu cuaca panas yang sangat kering. Ini melebihi dari bisa 40 derajat Celcius. Kita pasti akan mengalami dehidrasi, kalau istilahnya itu kehabisan cairan tubuh. Yang ketiga cuaca berawan. Nah, cuaca berawan ini sedikit mendung sehingga posisi kita saat cuaca berawan itu sedikit tidak terlalu panas. Yang keempat cuaca sejuk. Suatu daerah yang mengalami cuaca sejuk yaitu di dataran tinggi, seperti di Batu, Kota Malang, itu cuaca sejuk. Yang kelima cuaca hujan. Cuaca hujan yaitu di mana udara yang mengandung uap air sehingga turunlah hujan di permukaan bumi. Ini yang terjadi hari-hari kita saat ini. Cuaca hujan yang cukup drastis, yang cukup banyak. Daerah Lamongan Utara masih mengalami kebanjiran, ya. Semoga cepat selesai dan cepat beraktivitas kembali. Yang keenam yaitu cuaca berangin. Nah, ini sedikit mengkhawatirkan anak-anak. Cuaca berangin itu di mana angin yang sangat cepat bisa merubah keadaan yang ada di sekitar. Kemarin ada beberapa kejadian, ada namanya angin lesus atau angin topan. Nah, ini dikarenakan cuaca berangin. Ada lagi hujan campur angin. Nah, yang terjadi beberapa hari ini, kita harus waspada, jangan berada di sekitar tempat di mana tempat itu terlalu tinggi atau ada pohon-pohon tinggi, dikhawatirkan roboh. Itu anak-anak, ya.
dari segi cuaca. Sekarang Ustadz bahas tentang udara. Apa itu udara? Udara adalah campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi, nah, yang ada di sekitar kita. Manusia membutuhkan udara, di mana udara itu tercampur dari berbagai jenis gas. Ada oksigen, ada karbon dioksida, ada monoksida, ada ozon, dan lain-lain. Nah, yang kita butuhkan adalah oksigen, di mana udara yang kita hirup setiap hari di tempat yang mengandung oksigen. Ada tempat yang tidak mengandung oksigen, yaitu hampa udara. Apa yang kita keluarkan setiap hari dari pernafasan yang ada yaitu karbon dioksida. Udara ada yang dingin, ada yang panas. Nah, ada dua ya, panas dan dingin. Udara panas berada di daerah perkotaan perindustrian, daerah padang pasir. Udara yang dingin berada di pegunungan, dataran tinggi, berada di sekitar tempat yang sejuk. Itu bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan dengan udara yang segar. Kalian cari di sekitar taman, persawahan, atau perkebunan. Itu merupakan udara yang mengandung oksigen tinggi untuk menjaga kesehatan tubuh kita, anak-anak. Sekarang ada namanya musim. Musim adalah pembagian waktu dalam setahun yang ditentukan oleh adanya perubahan cuaca, ekologi, dan durasi penyinaran matahari. Nah, anak-anak, di dunia ada 4 musim, yaitu ada musim hujan, musim kemarau, musim dingin atau musim salju, kemudian ada musim semi atau bisa juga gugur. Nah, itu di dunia, terutama di luar negeri, di mana negara-negara yang berada di atas garis khatulistiwa. Untuk kita Indonesia, kenapa Ustadz di sini tidak ada musim salju? Berarti tidak ada Frozen, tidak ada manusia salju, ya. Itu kenapa? Nah, karena di Indonesia dilewati garis khatulistiwa, di mana kita mendapatkan 2 musim saja, yaitu musim hujan seperti sekarang dan musim kemarau yang panas. Nah, kita harus mengetahui, apakah enak Ustadz musim salju? Oh, tidak enak, anak-anak. Kalau musim salju itu kita akan susah, lebih susah daripada musim hujan. Kita membutuhkan baju yang cukup tebal dan keadaan di sekitar pun tertutupi oleh salju. Nah, saat inilah musim hujan terjadi di kota kita. Kita harus mensikapi dengan baik. Yang pertama, dengan membersihkan sampah-sampah yang ada, janganlah sampai menyumbat sehingga menjadi banjir. Yang kedua, untuk menghilangkan wabah penyakit. Nah, ini musim di mana nyamuk berkembang biak dengan banyak, dengan cepat, sehingga ada penyakit demam berdarah. Kita harus mencikapi. Untuk bencana yang didapatkan dari musim hujan, salah satunya banjir, ada tanah longsor. Nah, itu kita sebagai manusia berkewajiban untuk menjaga lingkungan sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan alam dengan baik. Untuk musim kemarau itu akan dilaksanakan atau kita akan alami pada pertengahan tahun. Nah, itu kita alami dalam beberapa bulan. Kalau tidak salah atau tidak keliru,
itu sekitar 6 bulan musim kemarau, 6 bulan musim hujan. Nah, karena dampak dari perubahan global yang sangat cepat, kita tidak bisa mengetahui perubahan cuaca yang berganti-ganti, perubahan musim yang berganti-ganti dengan cepat. Kalau musim kemarau gimana Ustadz? Nah, kita harus mensikapi dengan bijak, di mana air akan berkurang sangat banyak, sumber-sumber air akan tertutup. Kita harus berhemat untuk menjaga keseimbangan air yang ada di bumi ini. Itu anak-anak sedikit Ustadz jelaskan tentang cuaca, kemudian udara, dan musim. Semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat belajar di saat pandemi ini. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu, membantu kedua orang tua, mengaji, dan mengerjakan sholat sunnah. Sampai di sini anak-anak, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.